Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi siang Jumat 3 Maret 2023. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah hadir untuk Anda hari ini. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Kajari Labuhan Batu menghentikan penuntutan atas kasus pengancaman berdasarkan restoratif justice terhadap tersangka Imam Debiansyah Panjaitan, warga rantau Parapat, Labuhan Batu yang melakukan pengancaman terhadap adik tirinya, MR alias Abang Ayang. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice, Kejari Labuhan Batu berhasil menghentikan penuntutan kasus tindak pidana pengancaman yang melibatkan seorang abang dengan adik tirinya. Kasus pengancaman ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun lalu. Saat itu korban menolak perintah dari tersangka yang menyuruh mengutang rokok untuk dirinya. Tersangka yang emosi sempat melemparkan asbak rokok ke arah korban, namun tidak mengenai korban. Selanjutnya tersangka mendekati korban untuk meminta handphone yang dipegang korban sambil mengancam akan menikam korban dengan posisi pisau mengarah ke arah wajah korban. Kasipidum Jeffrey Andi Gulto menjelaskan pihaknya berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice atas arahan dan petunjuk dari Jampidum, di mana sebelumnya tersangka telah melanggar pasal 335 KUH pidana atau pasal 80 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Penghentian penuntutan ini dengan beberapa pertimbangan, diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan pihak korban. Saat ini kita menyerahkan SP2P untuk keadilan justice, di mana di sini atas nama Imam Debiansyah Panjaitan alias Imam diduga telah melakukan tindak pidana pengancaman. Jadi di sini kami berdasarkan penghentian penuntutan perkara tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Labuhan Batu berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan justice. Jadi kami atas perintah pimpinan dan kita sudah saksikan bersama-sama, ibu dan anak kumpul kembali bersama-sama dan kita telah mendamaikan dan si tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kembali bertobat dan menyayangi orang tuanya. Sementara ibu kandung tersangka Nurlince Dalimunte yang melaporkan tersangka ke polisi kerap mengetahui korban yang merupakan anak kandungnya sering mendapat pengancaman dari abang tirinya dan pada akhirnya merasa bersyukur dapat berkumpul lagi dengan anaknya dan berharap tersangka tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berterima kasih besar kepada jaksa yang telah mendamaikan anak saya dengan saya kasus ini. Banyak terima kasihlah saya. Semoga anak saya berubah untuk kedepannya. Terima kasih. Uji coba wajib menggunakan QR Code pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi My Pertamina di setiap SPBU mulai diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan adanya ketentuan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait program subsidi tepat sasaran ini sudah mulai diterapkan tanggal 1 Maret 2023 yang lalu di setiap SPBU yang ada di Kabupaten Toba. Salah satu pihak pengelola SPBU yang ada di Jalan Sisinga Mangaraja Balige, Ara Siambaton mengatakan saat ini masing-masing kendaraan yang membeli BBM subsidi akan dibatasi. Namun jatah tersebut berlaku bagi yang sudah mendaftar program subsidi tepat via My Pertamina dan sudah mendapatkan QR Code. Bila tidak kuotanya lebih sedikit. Oleh karena itu ada baiknya untuk mendaftarkan kendaraan terlebih dahulu sebelum dapat membeli BBM yang bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dari Pertamina. Saat ini 75% dari pelanggan yang membeli BBM bersubsidi di SPBU yang dikelolanya sudah menggunakan QR Code saat melakukan transaksi pembelian. Akan tetapi bagi masyarakat yang belum dapat menggunakan QR Code atau sudah didaftar namun belum diverifikasi oleh sistem aplikasi My Pertamina, untuk sementara hanya dapat dilayani sebatas 20 liter saja, baik BBM jenis Pertalite maupun Solar. Ara juga menjelaskan bahwa pihaknya juga masih melayani untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui aplikasi My Pertamina.
Mendaftar sudah sekitar, kalau dari transaksi kami sudah sekitar 75% per tanggal semalam. Dan ya begini kondisinya setiap hari banyak yang mendaftar untuk terkhusus yang lebih paling ketatkan untuk yang solar. Jadi sudah semakin banyak yang mendaftar dan sekarang mekanismenya lebih gampang. Kalau dulu nunggu sampai 7 hari kerja, sekarang 10 menit udah keluar barcode-nya. Barcode-nya belum keluar tapi dia sudah mendaftar, dikasih keringanan dia 20 liter. Selebih itu nggak bisa lagi, Pak. Jadi memang harus sudah punya barcode. Tapi kalau dia sudah terdaftar tetapi karena ada kendala masih dikasih keringanan, Pak. Salah seorang pengemudi angkutan umum Parlin Butar-Butar sangat senang dapat membeli BBM bersubsidi dengan QR Code sebab kuota yang diberikan pihak pengelola SPBU sesuai dengan kebutuhannya. Ya lebih baik, soalnya tepat sasaran kan, soalnya kita offline. Iya. Sejauh ini apakah terhalang atau gimana, Pak? Nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Apakah Bapak mendukung penggunaan barcode untuk saat ini atau gimana, Pak? Nggak dukung juga, soalnya kan lebih baik. Jadi nanti nggak sembarangan orang memakai apa ini pertalite, nggak orang kaya nanti dapat pertalite juga semua kan. Program subsidi tepat yang dicanangkan pemerintah saat ini mendapat dukungan dari masyarakat kecil yang benar-benar mendapatkan BBM bersubsidi yang adil, tidak seperti sebelumnya. Pemirsa, puluhan kios pedagang di Pasar Bunga Brastagi depan Taman Mejua-Jua Brastagi dirubuhkan saat penertiban Pemkab Karo. Para pedagang meminta untuk tidak tebang pilih dalam penertiban kios lainnya. Di halaman Taman Mejua-Jua Brastagi, Kabupaten Karo, puluhan kios dievakuasi oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karo. Alat berat eskavator juga diturunkan dalam proses penertiban ini dan tidak waktu lama puluhan kios pedagang sudah rata dengan tanah. Sempat terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas karena tidak terima kiosnya dirubuhkan karena disebut lapak liar. Menurut pedagang, mereka sudah puluhan tahun berjualan di lokasi dan juga membayar iuran kepada pemerintah Kabupaten Karo berupa iuran bangunan dan yang lainnya. Salah seorang pedagang, Marta Boru Ginting, mengatakan para pedagang diberikan surat pemberitahuan pengosongan kios sehari sebelum penertiban tersebut dan direlokasi ke tempat lain. Namun lokasi baru yang akan ditempati sangat jauh dari keramaian pengunjung. Berada di dalam Taman Mejua-Jua yang menurutnya pengunjung enggan datang, para pedagang hanya bisa pasrah akan penertiban tersebut. Namun dirinya juga meminta ketegasan kepada pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Pariwisata Karo untuk tegas dalam penertiban di lokasi. Pasalnya, masih ada beberapa kios lainnya yang masih berdiri. Pindah betul-betul semua, harus semua, nggak ada lagi pedagang di dalam. Semua taruh ke dalam. Gitu barunya kami setuju. Kalau bukan sudah pun dibongkar nanti ini, kalaunya masih ada pedagang-pedagang, kami nggak setuju, kami terus beraksi. Iya, berarti kita berharap semuanya Semua sama rata, nggak ada satu pun apanya, sama rata. Berdasarkan informasi bahwasanya penertiban yang dilakukan ini kedepannya akan dijadikan sebagai lahan parkir, mengurangi kemacetan karena banyaknya pengunjung yang datang ke kota wisata Brastagi. Pemirsa, tetaplah di Sumatera Utara hari ini karena beragam informasi lainnya akan dihadirkan untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik pejabat administrator Eselon 3 dan pejabat pengawasan Eselon 4. Menurut Edi Rahmayadi, pelantikan ini merupakan proses mencari orang yang tepat untuk memaksimalkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Edi Rahmayadi kembali melantik 21 pejabat Eselon 3 dan 63 Eselon 4 di jajaran Pemprov Su sore kemarin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan.
Edi Rahmayadi mengatakan Pemprov Sumut terus melakukan penyesuaian setelah adanya perubahan nomenklatur di beberapa dinas. Oleh karena itu, perlu penyesuaian sesegera mungkin agar Pemprov Sumut lebih cepat memaksimalkan nomenklatur tersebut. Dijelaskan Edi ada 7 OPD yang dilikuidasi sehingga perlu penempatan segera. Masih ada lagi pelantikan ke depan untuk melengkapi Pemprov Sumut karena masih ada sekitar 600 pejabat yang akan dilantik ke depannya untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur. Edi berharap agar pejabat yang dilantik memiliki skill yang sesuai dengan posisinya karena dirinya masih mengusahakan agar pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantikan dapat mengemban tugasnya dengan skill yang sesuai. Sedangkan menjawab soal isu bahwa pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan keinginan OPD, Edi menjelaskan pelantikan ini baru cerita kuantitas, belum kualitas. Dijelaskan Edi karena memang tugas eselon 3 dan 4 belum masuk ke tugas teknis yang pokok, administrator dan pengawas sebelum dituntut sampai ke sana. Sementara terkait adanya kesalahan melantik orang yang sudah meninggal dan pensiun beberapa waktu yang lalu, Gubernur Edi menyatakan minta maaf dan mengaku dirinya maklum kepada bawahannya lantaran ada seribuan posisi eselon 3 dan 4 yang harus disesuaikan pasca penggabungan 7 organisasi perangkat daerah. Dengan waktu yang ditentukan dan harus dia kerjakan. Saya harap maklum itu, saya yang minta maaf. Pasti tujuannya sama dengan yang di luar. Mundur, copot, begitu saja. Tak begitu. Ada hal yang perlu kita evaluasi. Kalau harus dia mundur dan dicopot, sayalah yang harus mundur dan dicopot. Karena saya yang melantik. Ini saya ambil ya. Para Edi Rahmayadi dengan enggan mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut usai heboh kasus pelantikan pejabat yang sudah meninggal dan pensiun. Edi Rahmayadi mengatakan jika yang harus mundur dan dicopot itu adalah dirinya sebagai gubernur yang melantik bawahannya. Pemirsa, hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia, khususnya Sumatera Utara, telah terjalin baik sejak 65 tahun yang lalu. Hubungan tersebut diperkuat dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bidang pariwisata. Tahun 2023 memiliki arti istimewa bagi Jepang dan Indonesia karena pada tahun ini merupakan peringatan 65 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia serta peringatan 50 tahun terjalinnya hubungan ASEAN dan Jepang. Hubungan persahabatan yang telah berlangsung setengah abad tersebut tentunya membutuhkan komitmen yang kuat, kerjasama yang konkret dan terus dibina dengan baik. Konsul Jenderal Jepang di Medan, Takonai Susumu, pada resepsi peringatan ulang tahun ke-63 Kaisar Jepang Naruhito, mengatakan pertukaran antara masyarakat Jepang dan Indonesia kini semakin terjalin erat. Terlebih lagi, Jepang menjadi destinasi yang favorit bagi wisatawan Indonesia. Dalam bidang pengiriman tenaga kerja, Sumatera Utara menjadi kontribusi yang utama di Indonesia dalam mengirimkan tenaga kerja, khususnya bidang kesehatan, ke Jepang. Jepang sedang mengalami kesulitan karena masyarakat Jepang sudah tua juga, menjadi tua juga. Oleh karena itu kami membutuhkan tenaga kerja perawat sebanyak mungkin dari seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Di Indonesia tenaga kerja perawat Indonesia reputasi di Jepang sangat baik juga. Dan mereka membutuhkan perawat dari Indonesia juga. Oleh karena itu hubungan ini sangat win-win, jadi saling menguntungkan juga hubungan Jepang dan Indonesia. Nah, tahun ini sangat penting buat kami kedua negara juga, khususnya Jepang dan Sumatera Utara. Selama ini hubungan Jepang dan Sumatera Utara cukup baik. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan hubungan yang telah terjalin selama ini hendaknya terus ditingkatkan, baik di bidang perdagangan dan pendidikan, terutama dengan banyaknya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jepang. Kita belum lihat permintaan dari Jepangnya seperti apa ya. Tapi kita berharap karena memang standar mutunya Jepang kita tahu sendiri ya, untuk higienisnya makanan itu. Tapi kita yakin kalau memang nanti kerjasama ini terus berlanjut dan pendampingan dari Jepang sendiri ada, saya yakin bisa karena daerah kita ini kan subur dengan tanaman-tanaman
agriculture-nya sekalian. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun buat Kaisar Jepang yang sekarang ke-63 tahun. Semoga terus sehat dan terus bisa membawa negara Jepang semakin maju, yang kita tahu teknologi sudah duluan maju dan hal-hal lain yang dengan budaya Jepang yang begitu disiplinnya. Momen peringatan hari ulang tahun ke-63 Kaisar Jepang juga dimeriahkan dengan atraksi judo dari Persatuan Judo seluruh Indonesia, sekaligus sebagai ajang untuk membina atlet judo Sumatera Utara yang akan berlaga di tingkat nasional maupun internasional. Buka forum organisasi perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekda Arief Sudarto Trinugroho berharap kepada Kepala Bapeda dan Kadis Perkim Kabupaten Kota sebagai peserta memberikan masukan agar forum ini dapat menghasilkan proses penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Utara tahun 2024 mendatang. Demikian disampaikan Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho pada forum OPD Dinas Perumahan dan Permukiman se-Sumatera Utara di Medan kemarin. Diharapkan para peserta forum terdiri dari para Kepala Bapeda, Kadis Perkim Kabupaten Kota. Arief menekankan peserta hendaknya aktif memberikan masukan agar forum ini menghasilkan perencanaan kerja di bidang perumahan dan permukiman tahun 2024 yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel serta adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, menurut Arief akan bermuara pada dokumen perencanaan yang semakin berkualitas. Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Sumut, Alfi Syahriza, menjelaskan isu strategis menjadi perhatian rencana pembangunan jangka menengah 2024 hingga 2026 adalah peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, berupa penyediaan rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana. Kemudian memfasilitasi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, pengembangan perumahan yang berbasis komunitas, selanjutnya peningkatan layanan infrastruktur pemukiman berupa penataan dan peningkatan permukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai 15 hektar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Diungkapkan Alfi, tahun 2023 ini, Perkim telah memprogramkan merenovasi dan membangun 650 unit rumah layak huni. Nanti kabupaten kota sesuai dengan usulannya, ya, sesuai dengan kewenangannya, dan tugas kami adalah untuk mereduksi kawasan-kawasan ataupun permukiman kumuh. Nah, kewenangan kita adalah di 10-15 hektar. Nah, kita bekerja juga berdasarkan surat keputusan Bupati yang menyatakan di mana kawasan-kawasan 10 sampai dengan 15 hektar itu yang kumuh. Nah, itu nantinya akan kita perbaiki jalan lingkungannya, kemudian drainase lingkungannya. Nah, itu datangnya ya dari bawah, dari kabupaten kota. Alfi juga menjelaskan sejak tahun 2022, Perkim juga membidangi persoalan tanah di kawasan permukiman sehingga dapat mengidentifikasi tanah-tanah di kawasan permukiman. Tujuannya untuk kepastian hukum layak huni itu bukan hanya rumahnya saja, akan tetapi termasuk tapak rumahnya. Pemirsa, peran perguruan tinggi dalam pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya hasil karya yang dilahirkan di perguruan tinggi, serta yang menarik tentang hal ini, menghadirkan para pemateri dari alumni Fakultas Hukum Unika Medan. Rektor Universitas Santo Thomas Medan, Profesor Maidin Gultom mengatakan, alumni sangat penting dilibatkan dalam setiap kegiatan strategis karena saat ini banyak alumni yang sudah berhasil menjadi doktor, profesor hingga memiliki peran strategis di sejumlah lembaga pemerintahan dan juga swasta. Para alumni yang sudah memiliki kedudukan penting sangat tepat dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, urusan akademik demi kemajuan universitas. Dikatakan universitas bisa menjadi besar karena peran strategis alumni seperti Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia banyak menaruh perhatian untuk kebutuhan kampus. Rektor Universitas Santo Thomas, Maidin Gultom, menegaskan sama halnya alumni Unika memiliki peran penting dalam membesarkan Universitas Santo Thomas karena alumni dapat berbagi ilmu kepada para mahasiswa sekaligus memberikan masukan tentang peluang baru.
Terkait peningkatan persaudaraan advokat di Sumatera Utara, hal itu juga sudah dilakukan diskusi tentang ADART bahwa advokat alumni Santo Thomas tidak hanya berfokus tentang urusan intern pemerintah, namun lebih kepada bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Terkait hak kekayaan intelektual harus dipahami oleh seluruh mahasiswa karena hal itu sangat dilindungi undang-undang. Ini penting untuk diketahui dan mudah-mudahan menjadi pendorong bagi dosen-dosen supaya mereka juga menghasilkan hak kekayaan intelektual, baik berupa buku, lagu, atau karya seni lainnya. Jadi ini yang saya pikir hal penting dan momen penting di dalam rangka mengembangkan Unika untuk menjadi universitas yang unggul, transparan, inovatif, yang berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan berdasarkan Pancasila. Supaya para mahasiswa juga tahu dan bisa mendalami bahwa alumni itu sangat penting di dalam pengembangan dirinya. Apalagi ada kuliah umum. Itu saya pikir para mahasiswa juga tahu bagaimana pengaturan, pengembangan dari hak kekayaan intelektual. Dan saya pikir mereka juga nanti akan terjun ke masyarakat di dalam berkarya dan mungkin bisa menjadi hak kekayaan intelektualnya. Kuliah umum yang disampaikan Alex Kosmas Pinem selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan alumni Sarjana Hukum Unika Medan. Dalam kuliah umumnya, Alex Kosmas Pinem menyampaikan peranan perguruan tinggi tentang hak kekayaan intelektual sangat diperlukan sehingga hak cipta dan karya-karya yang ada dapat terlindungi. Tujuan lain dari kuliah umum tentang haki ini untuk mengajak mahasiswa agar membuat karya-karya intelektual. Baik, ini sebetulnya kegiatan ini dalam upaya kita memotivasi mahasiswa di Santo Thomas untuk melahirkan karya-karya intelektual, maka di bidang cipta, paten, yang terkaitan dengan sastra, seni. Pada kesempatan itu turut dilakukan pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, pelantikan pengurus advokat alumni Unika Santo Thomas, dan penyerahan sertifikat oleh Dr. Heni Saida Flora, sekaligus pemberian plakat oleh dekan dan ulos diberikan oleh Rektor Universitas Santo Thomas Medan. Pemirsa, masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pengendara mobil minibus nyaris tewas saat terseret kereta api jurusan Medan Binjai. Sebuah mobil minibus mengalami rusak parah usai ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai di Jalan Stasiun Desa Lalang, Sunggal kemarin. Kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BK1740JW jenis minibus berwarna abu-abu tersebut mengalami kerusakan parah pada bagian belakang mobil. Kaca mobil bagian belakang dan samping kanan pecah akibat hantaman keras kereta api yang menyeret kendaraan tersebut membuat dinding mobil-mobil sebelah kanan rusak. Diketahui kendaraan minibus tersebut datang dari arah Desa Lalang menuju Desa Tanjung Gusta. Diduga tidak melihat adanya kereta api yang akan melintas, pengendara minibus terlalu melaju dan akan melewati perlintasan kereta api. Kepala dusun bernama Zulfan mengatakan pengendara minibus telah dievakuasi dan hanya mengalami luka ringan. Ingin mempertanyakan sudah seperti apa mobil plat 1740 ini melintas, sempat berhenti karena diingatkan driver Gojek. Entah kenapa gasnya dipijaknya lagi sehingga dia laju, kemudian ban belakang nggak sempat lewat dari rel. Maka yang ditabrak kereta api tadi ban bagian belakang terpentallah di Desa Tanjung Gusta. Kereta api datangnya dari arah Medan menuju Binjai. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melewati perlintasan kereta api, khususnya perlintasan kereta api tanpa palang, agar dapat lebih waspada dan lebih mendahulukan kereta api yang akan melintas.
Sementara itu pemirsa, di Serdang Bedagai seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak kereta api barang di perlintasan kereta api Kuburan Cina, Dusun 9, Desa Perdus, Kecamatan Seirampa, Kamis sore kemarin. Pengendara sepeda motor bernama Wasisno, warga Desa Mangga 2, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ini tewas seketika di tempat kejadian perkara. Menurut saksi mata seorang warga setempat, Ida, mengatakan kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu korban melintas menggunakan sepeda motor Supra X dan menyeberangi rel kereta api tanpa palang pintu. Datang dari arah Kuburan Cina, kemudian jalan dari samping rel kereta api. Di saat bersamaan kereta api pengangkut barang tersebut datang dari arah tebing tinggi menuju Medan dan menabrak sepeda motor korban hingga korban bersama sepeda motornya pun terpental beberapa meter dan korban tewas di tempat dengan luka yang cukup parah di kepalanya. Ida menyebutkan saat akan menerobos perlintasan kereta api, korban sudah diteriaki warga untuk tidak menyeberang karena kereta api akan segera melintas. Namun korban tidak menghiraukan dan tetap berjalan sesuai keinginannya. Satu orang. Yang nabrak apa itu, Bu? Entah kereta api apa. Saya malah kayaknya. Kereta api ya? Iya, kereta api. Jadi Ibu tadi sendiri mendengar suaranya itu seperti apa? Ya kayak nabrak batu. Wah. Oh. Ya udah gitu aja, terus langsung itu yang tahu anak. Dia telepon, "Ma, ada orang tabrak kereta api," makanya pulang. Oh, makanya ke sini ya. Tadi masih ngelihat kondisi korban nggak, Bu? Ya lihat. Kepalanya yang pecah banget. Kepalanya. Setelah peristiwa ini, polisi kemudian turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi jenazah dan sepeda motor korban. Patwal Polda Sumut tabrakan dengan pengendara sepeda motor di Toba. Korban mengalami patah tulang di pergelangan tangannya. Beginilah video amatir direkam warga saat iring-iringan mobil Patwal Polda Sumut bertabrakan dengan pengendara roda 2. Tepatnya di kilometer 189 hingga 190 Lumbanrang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Akibat kejadian itu, pengendara roda 2 saat ini dirawat intensif di Rumah Sakit Pita Insani Siantar guna menjalani operasi akibat patah tulang pada pergelangan tangannya. Awalnya rombongan Patwal Polda Sumut datang dari arah Medan dengan tujuan ke Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun mobil Patwal Polda Su yang dikemudikan Aibtu Juni Andri Saragih dan temannya Aibtu Marindis Tambunan saat melaju tepatnya di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu bertabrakan dengan korban pengendara motor RX King yang masih status pelajar SMP inisial PD umur 15 tahun warga Aik Natolu, Lumban Julu, Kabupaten Toba. Akibat kejadian tersebut, PD 15 tahun mengalami luka robek pada keningnya, lecet di dagu dan patah di pergelangan tangannya. Dan saat ini korban menjalani perawatan yang intensif di Rumah Sakit Pita Insani Pemantang Siantar. Kasat Lantas Polres Toba Ibtu Gunawan Siahaan mengatakan pada saat iring-iringan Patwal melintas mobil yang datang dari berlawanan arah memperlambat laju kendaraannya. Namun ada satu kendaraan bermotor yang dikendarai korban diduga sangat kencang sehingga kaget ketika melihat mobil yang di depannya tersebut berhenti. Sehingga korban tidak sempat memperlambat kendaraannya dan langsung mengambil arah ke kanan sehingga terjadi senggolan dengan mobil Patwal penutup tersebut. Kalau kita lihat dari video tersebut, korban menghantam sudut depan mobil Patwal tersebut. Sampai saat ini pihak kepolisian mendampingi korban di Rumah Sakit Pita Insani Siantar bersama orang tua korban. Kita terus memantau kesehatan korban saat menjalani operasi patah di pergelangan tangannya. Video yang ada itu dia menghantam, menyenggol sudut kanannya mobil tersebut. Nah, korban tersendiri kita lihat mengalami luka robek di kening, lecet di dagu, namun patah pada tulang pergelangan tangannya. Tangan sebelah kanan ya, Pak? Ya. Sekarang korban ada dirawat di Pita Insani Siantar.
Beberapa hari belakangan ini penyakit kuku dan mulut menyerang ratusan ekor sapi ternak milik warga Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat penyakit ini, sebagian ternak ada yang mati. Mengantisipasi penularan PMK ini, warga menggunakan obat tradisional berupa campuran gula merah dengan bahan lain yang diberikan kepada ternaknya, baik yang sudah terjangkit maupun yang belum terjangkit, serta memanggil penyuluhan lapangan dari dinas terkait untuk memberikan perawatan kepada sapi yang terjangkit. Salah seorang peternak sapi Sukiran mengatakan gejala pertama pada sapi yang sakit diawali dari keluarnya mulut sapi seperti air liur secara terus-menerus, sekaligus mengeluarkan bau membuat sapi tidak mau makan, dan lidah sapi berwarna putih, serta kaki pincang saat berjalan. Hingga kini penyebab penularan tersebut belum diketahui. Bang, ini sapi abang ini kena penyakit apa ya bang? Itulah penyakit katanya PMK. Yang dari mulut mengeluarkan cairan warna putih, nggak mau makan gitu aja. Ini bang, awal abang mengetahui bagaimana ini bang? Awal dari mengetahui itulah dalam satu hari ngeces, maksudnya ngeces mengeluarkan cairan, itu aja. Oh, belum tahu tertular dari mana gitu? Nggak tahu tertularnya dari mana. Ini berapa bang yang terkena wabah itu bang? Kalau punya aku sendiri 43, kalau abang ini 20-an yang mati satu. Oh, ada juga yang mati. Ya. Jadi bang, sejauh ini apa penanganan yang abang lakukan? Selama ini mantri, Maman, Pak Maman yang dari kesehatan di Padangbulan, Tandikat. Maksudnya diapain bang sapinya? Disuntik, 2 kali suntik. Sudah berapa lama kondisi seperti ini bang? 3 hari. 3 hari ini. Ya. Kepala Desa Sukadame Wagianto menjelaskan kasus merebaknya penyakit PMK di Desa Sukadame ini sudah disampaikan kepada petugas instansi terkait dan sebagian ternak sudah diberi vaksin dengan 2 gelombang. Pertama diberikan vaksin sebanyak 100 lebih pada sapi, sedangkan penyebab penyakit PMK ini karena kurangnya kebersihan kandang serta tidak adanya pemberian imunitas hewan ternak tersebut secara terjadwal. Kita lebih kurang 150 mencapai 200 ternak, dan dalam hal ini sudah kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait dan sudah dalam penanganan pemberian vaksin sebelumnya, dan ini sudah 2 gelombang pemberian vaksin. Yang pertama itu sudah sekitar lebih kurang 100 vaksin atau 100 lembu yang sudah tervaksin, dan baru saja tadi dilakukan oleh petugas melalui dinas terkait, dalam hal ini PPL di desa kami sudah melakukan penyuntikan terhadap lembu-lembu yang terjangkit penyakit PMK yang sangat merasakan warga desa kami. Karena wabah PMK ini membuat peternak menjadi resah dan mengalami kerugian karena selain ternak mati, harga jual drastis menurun bahkan tidak laku dijual, membuat penghasilan peternak menjadi turun. Pemirsa, komplotan maling sepeda motor beraksi saat hujan deras. 2 sepeda motor milik anak kos hilang. Detik-detik komplotan maling sepeda motor beraksi pada pagi dini hari saat kondisi hujan turun di Jalan Mistar Medan, Sumatera Utara kemarin. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV, komplotan maling beraksi tidak seorang diri. Dalam kondisi hujan, seorang pelaku terlihat merusak kunci pintu gerbang sebuah indekos. 2 pelaku berhasil masuk ke dalam indekos tersebut. Tidak sampai di situ saja, 2 orang pelaku yang berhasil masuk ke indekos tersebut juga berhasil merusak kunci sepeda motor, dan dalam waktu singkat, para pelaku menggunakan jas hujan tersebut berhasil membawa 2 sepeda motor milik anak kos tersebut. Peristiwa terjadinya aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Jalan Mistar Medan ini diketahui pemilik kos pada pagi hari menjelang siang. Saat sadar pintu indekos terbuka dengan keadaan kunci pintu rusak, pemilik kos langsung memanggil penghuni kos dan menghimbau untuk memeriksa barang-barang yang hilang. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 sepeda motor milik anak kos yang terparkir di depan kamar kos sudah tidak berada di tempat. Penghuni kos bernama Hani mengatakan sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Beat BK4075R BF dan Scoopy BK3722A IL. Hilang itu sekitar jam 6:30. Saya bangun tidur ngecek kereta
dari jendela kamar kos, saya lihat kok helm saya di bawah lantai. Saya lihat-lihat lagi kok nggak ada kereta saya di parkiran. Saya langsung turun dari kamar kos atas, lari. Memang udah nggak ada kereta dan kebetulan penjaga kos di depan pintu kamarnya. Saya tanya, "Bang, mana kereta saya kok nggak ada?" Dia bilang, "Iya Kak, tadi pagi saya bangun sudah terbuka pagar ini," katanya. Kedua korban aksi komplotan maling sepeda motor tersebut telah membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, puluhan karyawan dan pensiunan perusahaan kelapa sawit swasta berunjuk rasa di depan gedung Polda Sumatera Utara untuk menuntut laporan mereka agar segera diproses. Aksi unjuk rasa yang didominasi kaum emak-emak ini meminta Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus yang dilaporkan pihaknya. Adapun pihak yang dilaporkan merupakan perusahaan kelapa sawit swasta yang berada di Serdang Bedagai. Sambil membentangkan beberapa poster, mereka juga meminta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra untuk menangkap pimpinan perusahaan yang sudah merugikan mereka. Selain itu, isak tangis ibu-ibu ini juga tidak terbendung lagi dalam melakukan aksinya karena selama 13 bulan gaji dan hak-hak mereka tidak diberikan perusahaan. Akibatnya ekonomi para pekerja kelapa sawit ini morat-marit hingga anak-anaknya harus putus sekolah akibat tidak mempunyai biaya. Kuasa hukum para pekerja dan pensiunan, Putra Simatupang, mengatakan selain berunjuk rasa, pihaknya juga mempertanyakan laporan yang sudah dibuat beberapa waktu lalu. Selain berunjuk rasa, kuasa hukum pekerja ini juga membuat aduan masyarakat atau DUMAS ke Polda Sumatera Utara karena adanya dugaan penambangan ilegal di area yang ditentukan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Ingin mempertanyakan sudah seperti apa proses laporan kita. Kita kan ada kemarin mengajukan laporan terkait tindak pidana ketenagakerjaan dan juga kita juga ada membuat DUMAS. DUMAS itu kita buat karena kita menduga adanya aktivitas penambangan ilegal di areal HGU. Di areal HGU yang merupakan HGU itu di mana merupakan untuk peruntukannya perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan karet gitu. Kita ingin mempertanyakan bagaimana laporan kita, sudah seperti apa. Kenapa kita pertanyakan? Karena kemarin tim dari Polda Sumut sudah turun melakukan investigasi. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di Sumatera Utara hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.